Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dari kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami tetap bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat ya Bapa. Pada pagi hari ini seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga kami akan menaikkan pujian dan penyembahan untuk mengagungkan nama Engkau ya Bapa. Tuhan pimpin pemberitaan firman Tuhan dan juga pujian dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Sebab Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Tinggi cakrawala, lebih tinggi
kami bahkan sedetik pun. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku.
Shalom, Jemaat Gereja Betel Indonesia, Pasir Koja 39, dan cabang-cabang yang ada di Kota Bandung. Memasuki bulan Mei tahun 2021, yang jatuh pada hari ini adalah minggu pertama, 2 Mei 2021. Tema kita sepanjang bulan Mei, kita akan membahas tentang kuasa daripada Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang pertama ini, silakan saudara mempersiapkan semua peralatan yang bisa kita pakai untuk ibadah pada pagi hari ini. Kalau saudara telah mempersiapkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bahwa kami memasuki bulan Mei. Bulan di mana kami akan merenungkan sepanjang minggu-minggu yang akan datang tentang Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Kau memberkati seluruh jemaat yang hari ini sedang berada di depan televisi, di depan laptop, atau apa yang kami pakai untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, Kau memberkati hamba-Mu, berkati terutama firman-Mu, agar supaya pagi hari ini kami boleh mendengar, kami boleh mempraktekannya, bahwa Roh Kudus yang diberikan oleh kami adalah kuasa yang tidak pernah berubah, yang terus menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam kuasa kasih, kebenaran, dan berkat nama yang luar biasa, nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada sepanjang minggu ini, minggu yang pertama pada bulan Mei ini, adalah penyertaan Roh Kudus di masa krisis. Mari kita akan bersama-sama membaca ayat firman Allah di dalam kitab Yohanes pasal 16, ayat 12 sampai dengan ayat 15, lalu ditambah dengan ayat 32 sampai dengan 33. Silakan saudara membuka Alkitab saudara, lalu kita akan membacanya. Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat yang ke-12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat yang ke-15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita sambung ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Sebelum Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, saudara sekalian, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1, ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakannya di dalam ayat 2 mulai, saudara. Ya, jadi sebelum Roh Kudus dicurahkan, inilah yang Yesus katakan kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang bersama-sama dengan Dia ketika itu. Sampai pada hari Ia terangkat, jadi sampai Yesus naik ke sorga, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kita sudah lihat pada bulan April yang lalu Bapak Ibu, Yesus bangkit dari kematian. 40 hari dia menunjukkan dirinya. Ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, para rasul-rasul ini saudara, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus mengatakan kepada para rasul ketika itu, jangan tinggalkan Yerusalem. Kenapa saudara? Karena rasul-rasul itu perlu diperlengkapi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang disebut Roh Kudus. Dari pembacaan kita semua tadi saudara, maka beberapa poin ingin saya sampaikan kepada saudara sekalian. Nomor 1, itu hal yang pertama saudara, kita kenal dan kita baca tadi di dalam ayat yang ke-13, Yohanes 16 ayat 13. Roh kebenaran memimpin dalam seluruh kebenaran. Hebat sekali saudara. Aletheia pase, ya, itu bukan hanya kebenaran biasa, itu adalah kebenaran total dari Allah, kebenaran mutlak dari Allah, dan tidak diberikan oleh manusia di dalam dunia ini. Kebenaran itu adalah pribadinya sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kalau saudara baca di rumah saudara, saudara boleh lihat itu ayat itu saudara. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini indah sekali saudara. Jadi kebenaran itu bukan teori. Kebenaran itu adalah pribadinya Allah di dalam Yesus Kristus. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except through me. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak ada jalan menuju ke sorga. Ya, banyak orang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, tapi tidak ada jalan menuju ke sorga. Hanya melalui Yesus. Saya berharap saudara-saudara yang percaya kepada Yesus tidak meninggalkan Dia. Pegang teguh kebenaran itu. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kebenaran bukanlah penemuan atau ciptaan manusia. Kebenaran total dan sepenuhnya adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi ini yang diberikan kepada kita saudara. Roh Kudus itu roh kebenaran. Saudara tidak perlu cari kebenaran di tempat lain, kecuali di dalam kuasa Roh Kudus. Poin yang kedua dari uraian kita pada pagi hari ini, Ia atau Roh Kudus memberitakan hal-hal yang akan datang. Kenapa ini hal yang penting sekali saudara? Ya, karena di dalam Lukas pasal 11, ketika murid-murid juga meminta bagaimana diajarkan tentang doa saudara. Di dalam Lukas 11 ayat 11, saudara bisa baca seluruhnya, pasal 1 sampai dengan ayat 13. Tapi saya akan baca ayat 11 sampai dengan 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ayat 12, atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan apa saudara? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mungkin saudara meminta sesuatu yang lain. Mungkin saudara meminta rumah, mungkin saudara meminta motor, mungkin saudara meminta mobil, mungkin saudara meminta kehidupan yang berbahagia. Yang Yesus berikan saudara, yang Tuhan berikan Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Kok bukan yang kita minta tadi saudara? Karena Roh Kudus itulah yang mengetahui kalau apa yang diberikan itu bisa memuliakan Tuhan untuk yang hari-hari mendatang. Ya ini pasti luar biasa saudara. Yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik yang Allah punya, pribadinya sendiri, yaitu pribadi Roh Kudus. Karena Dia tahu kalau saudara sudah diberikan ini, pada waktu mendatang, apakah pemberian itu memuliakan Tuhan? Apakah pemberian itu hanya melukai hati Tuhan? Memalukan Tuhan saudara?
Roh Kudus ini yang tahu. Ini poin yang kedua dari apa yang dibuat atau dikerjakan oleh Roh Kudus. Poin yang ketiga, saudara, Roh Kudus akan memuliakan Allah. Seperti hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mungkin kita semuanya berkata, kok Tuhan meninggalkan saya? Kok Tuhan meninggalkan keluarga saya? Ekonomi saya berantakan, saya dipecat, saya dikeluarkan dari kantor. Tetapi ayat pasal nomor 3 ini, saudara, Roh Kudus akan memuliakan Allah di tengah-tengah krisis apapun. Pada puncaknya Allah dimuliakan, saudara. Di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini, saudara, doxa se, dikatakan begitu, saudara, ya, memegahkan, memuliakan Allah. Tidak ada kata-kata yang barangkali kurang positif yang harus kita keluarkan, saudara. Selain di tengah-tengah situasi seperti ini, muliakanlah terus Dia. Jangan tinggalkan dan jangan memuja yang lain, jangan menyembah kepada hal-hal yang lain, saudara. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 117 ayat 1-2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat. Kasih Tuhan kita itu hebat, saudara. Dia ada di kayu salib karena kasih-Nya itu sangat hebat dan luar biasa atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini poin yang ketiga, saudara. Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita tujuannya memuliakan Allah. Poin yang keempat, saudara, dari uraian kita pada pagi hari ini, di dalam ayat 32, ya, singkatnya di sana dikatakan Bapa menyertai aku. Mungkin kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-32, di sana dikatakan, saudara, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatmu sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Engkau tidak ditinggalkan seorang diri, Bapak Ibu Saudara, karena Bapa di sorga menyertai saudara. Roh Kudus yang diberikan kepada saudara menyertai kita sampai akhir zaman. Bahkan kalau saudara baca di dalam Matius pasal 28, saudara boleh buka Alkitab lagi, saudara. Matius pasal 28 ayat yang ke-21, 19 dan 20 mengatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ayat yang ke-20, dan ketahuilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. And surely I am with you always. Ya, ini sesuatu yang indah, saudara. I am with you always, to the very end of the age. Dia terus menyertai saudara dalam kehidupan kita sampai akhir zaman. Immanuel ini, saudara. Dia menyertai saya dan saudara. Ini adalah poin yang keempat. Immanuel. Matius 1 ayat 23, ketika Yesus lahir diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. God with you always. Tuhan menyertai selalu. Dan poin yang terakhir, saudara, poin yang kelima, Kristus telah mengalahkan krisis dunia ini. Ya, kalau Yesus sendiri pernah mengalahkan krisis dunia ini, saya percaya orang-orang di dalam Kristus juga akan mengalami kemenangan. Karena Allah di dalam Kristus telah mengalahkan dunia ini. Dalam bahasa Yunani juga disebut Nikos atau Nike. Di sini bahasa Inggrisnya Nike, saudara. Nikos, Nike. Artinya apa? Kemenangan. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55, saudara, sampai dengan ayat yang ke-57. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wah, luar biasa. Ujungnya, saudara, kita bisa mengalahkan krisis juga karena kita hadapi bersama dengan Kristus. Dan ayat yang terakhir, saudara, 1 Yohanes 5 ayat 4-5 juga mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah
mengalahkan dunia. Perhatikan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman di dalam Yesus, bukan iman di dalam yang lain. Bukan iman di dalam nabi-nabi, iman di dalam Kristus. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah? Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalau saudara mau melihat kemenangan, menghadapi krisis penyakit, menghadapi krisis ekonomi, menghadapi krisis keuangan, menghadapi krisis rumah tangga, menghadapi krisis berbagai macam hal, saudara, hanya satu jawabannya: tetaplah di dalam Kristus, percaya kepada Dia sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara, untuk merenungkan firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengalahkan seluruh krisis di dalam dunia ini. Dan kami pun terlibat di dalamnya untuk mengalahkan dunia. Apabila kami tetap teguh, stand firm in you Christ, kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Dan kami tidak mengubah iman kami, tidak mengubah wawasan kehidupan iman kami, hanya kepada Yesus yang senantiasa menolong dan menyertai kami. Dalam kemuliaan itu, kami akan memperoleh kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa, kebenaran, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Memasuki bulan Mei tahun 2021, Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja 39 dan semua cabang-cabang, tema kita adalah tentang Roh Kudus. Jangan mengalihkan pandangan kita terhadap kekuatan dan kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah Bapa, dan Roh Kudus. Di tengah-tengah krisis akibat virus COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, apa respons umat Kristen atau apa respon jemaat terhadap virus ini yang masih melanda dunia selama lebih dari 12 bulan? Pertama, kita tahu bahwa virus ini adalah suatu makhluk kecil yang dapat berakibat besar dan dapat mengancam nyawa manusia. Namun, pandangan mata iman kita tidak boleh beralih kepada masalah apapun juga. Harus menerapkan protokol kesehatan atau prokes yang telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia. Bagi semua yang terkurung di rumah, ambillah waktu dan kesempatan ini untuk menjadi istri, suami, ayah, ibu, dan anak-anak yang lebih baik, agar krisis ini dapat berlalu dengan cepat. Kedua, pekerjaan Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja. Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16 dan Kisah Para Rasul 19 ayat 10-12. Sebagai umat Kristen atau jemaat, pekerjaan Roh Kudus harus mendorong lokomotif pertumbuhan gereja. Meskipun pandemi COVID-19 masih melanda jagat raya, gereja tidak boleh absen atau apalagi redup sinarnya akibat si virus corona ini. Ketiga, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 18. Kehidupan harus selalu dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak boleh dikendalikan oleh virus yang selalu menghantui masyarakat, jemaat, bangsa, dan juga jemaat Gereja Bethel Indonesia di negara kita Indonesia. Doa, perenungan firman Tuhan, ibadah, dan kesaksian Injil tidak boleh terhenti, namun terus dihidupkan dengan pimpinan dari Roh Kudus. Keempat, pimpinan Roh Kudus dalam penginjilan untuk menghasilkan tuaian jiwa. Kisah Para Rasul 16 ayat 4-15 dan 30-34.
Gereja sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus menjelang akhir zaman. Jemaat dan gereja harus menuntaskan pemberitaan Injil di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa untuk menghasilkan tuaian jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kelima, dampak kehadiran Roh Kudus terhadap kehidupan doa umatnya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31. Keteladanan doa dari Tuhan Yesus Kristus harus menjadi inspirasi utama bagi kehidupan doa jemaat. Jangan jemu-jemu berdoa, Lukas 18 ayat 1, dan tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari berdoa secara konsisten, konstan, dan kontinu yang prima. Ini semua membutuhkan kehadiran dan kekuatan Roh Kudus. Hendaklah Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja senantiasa memancarkan terang kemuliaan Allah dengan memprioritaskan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan. Dan kiranya kemurahan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Sukacita dan sorak-sorai senantiasa bersama Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja dalam naungan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Vicky Christian, akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 2 Mei 2021, cabang Taman Mimosa pukul 9 pagi, Pasir Koja nomor 39 pukul 10 pagi, dan cabang Bandung Selatan pukul 5 sore, dan cabang SCC pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Halo adik-adik sekolah minggu, yuk jangan lupa ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 2 Mei 2021 adalah Percaya dan Bekerja. Untuk aktivitas online, kalau sudah selesai dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita, skincare versus spirit care, mengundang kaum wanita untuk beribadah secara online di akun YouTube GBI Pasko, Selasa 4 Mei 2021 pukul 5 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Herianti Oi. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam, mengundang jemaat untuk bersekutu di doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Shalom anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ibadah minggu keempat ini, Sabtu 24 April 2021 akan diadakan secara online di Zoom pukul 5 sore. Link dan password akan dibagikan pada H-1 di grup Instagram, atau teman-teman dapat DM ke Instagram link_youth_GBI Pasko. Ditunggu kehadirannya ya teman-teman. God bless you. Persembahan dan persepuluhan tetap dapat diberikan melalui transfer. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah offline, disediakan kotak persembahan di setiap ibadah. Menyampaikan informasi dari Bapak Yance sebagai berikut. Sehubungan dengan liburan Idul Fitri, khusus hari Minggu tanggal 16 Mei, ibadah offline ditiadakan baik di Pasir Koja maupun di cabang-cabang. Ibadah online tetap berjalan via YouTube seperti biasa. Demikian disampaikan, terima kasih.
Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya, Vicky Christian, mewakili kru Tertiana News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar, Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Payance Tuhan. Biarlah firman tersebut menjadi rema dan kekuatan bagi kami, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Payance beserta keluarganya juga Tuhan, kiranya pengurapan, perkenanan, wibawa ilahi dan penyertaan Tuhan melimpah atas Payance beserta keluarga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sepakat sehati pada saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan dari Presiden, Wakil Presiden dan juga seluruh jajaran TNI, Polri dan juga seluruh para menteri, bahkan juga dari pemerintah pusat sampai daerah Tuhan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah juga kami berdoa Tuhan, kiranya Kau yang mencurahkan damai sejahtera, sukacita, bahkan juga mereka boleh bersatu bersama-sama untuk menjalankan tugas-tugas, memelihara dan juga melakukan yang terbaik untuk bangsa ini ya Bapa. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, sukacita damai sejahtera Tuhan nyatakan atas bangsa ini dan pemerintahan ini. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah tersedia. Bahkan juga Tuhan kami bersyukur untuk setiap masyarakat yang sudah memperoleh vaksin. Kiranya vaksin ini boleh berjalan dengan baik Tuhan ke seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan juga seluruhnya boleh mendapatkan vaksin ya Bapa. Kami percaya Tuhan pandemi ini boleh berlalu. Bahkan juga kami dikuatkan dan juga dipelihara oleh kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh gereja Tuhan. Ada kesatuan hati Tuhan. Ada visi misi di mana kami sebagai tubuh Kristus untuk melakukan yang terbaik kepada jemaat, kepada masyarakat dan juga kepada kota di mana kami tinggal serta bangsa ini Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada juga Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang melindungi, bahkan juga Tuhan, sertai mereka Tuhan oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah seluruh anak-anak-Mu boleh melakukan aktivitas dengan baik,
dengan kesehatan dan juga dengan apapun yang dikerjakannya, Tuhan yang buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja GBI Pasir Koja 39. Untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, di pusat maupun di cabang-cabang, kiranya Tuhan Kau yang memberkati, Kau yang memelihara seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kau berikan sukacita, damai sejahtera yang melimpah atas jemaat-Mu. Bahkan juga Tuhan, di mana mereka boleh bekerja dan usaha, Kau berkati di dalam setiap apapun yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu Gereja GBI Pasir Koja 39. Untuk mereka juga Tuhan mempunyai hati tetap setia beribadah secara online maupun offline. Bahkan juga Tuhan, kami percaya kuasa darah Yesus melindungi dengan sempurna seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang sudah kami panjatkan. Bahkan juga kami bersyukur untuk setiap jawaban doa yang Tuhan jawab tepat pada waktunya ya Bapa, sesuai dengan apa yang kami doakan. Bahkan juga kami bersyukur Tuhan menjawab doa-doa kami Tuhan, lebih dari apa yang kami doakan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa Tuhan, mengerti kebutuhan kami, bahkan juga kasih setia-Mu memelihara dan melindungi kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Roh Kudus, Kau telah pimpin ibadah online dari awal pada akhirnya. Kami sudah memuji dan juga menyembah Tuhan, dan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, janji Tuhan dan juga setiap kebaikan Tuhan menjadi bagian kami Tuhan. Bahkan juga seluruh kehendak dan rencana-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menerima doa berkat. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa ada jaminan yang luar biasa. Kami boleh mengerti apa itu kebenaran, dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Tidak di dalam dunia ini, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan jaminan untuk masa depan kami. Kami boleh hidup terus dalam memuliakan Engkau meskipun kami sakit, meskipun kami mengalami kekurangan, meskipun kami mengalami masalah, meskipun kami menghadapi tantangan yang berat. Kami tahu kami terus bisa memuliakan Engkau karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami senantiasa Tuhan sampai pada akhir zaman ini. Dan di dalamnya kami memperoleh kemenangan, memperoleh kekuatan, kecepatan, dan anugerah daripada Engkau sendiri. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu, supaya sejak hari ini Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan keuangan, tidak mengandalkan siapapun kecuali Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan memberkati engkau dan dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah tetaplah setia. Setia beribadah, setia berdoa, setia dalam membaca firman Tuhan dan bersaksi dimanapun engkau berada. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya! Sama-sama kita katakan amin.